Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiorentino Vilselio. Saya berasal dari kelas 12 BDP 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang BMC atau Business Model Canvas. BMC atau Business Model Canvas adalah suatu kerangka yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan memvisualisasikan model bisnis suatu perusahaan. Dalam BMC terdapat 9 pilar penting, yaitu yang pertama, customer segment atau target pelanggan atau konsumen yang kita tuju. Yang kedua itu ada value proposition atau keuntungan dari produk yang kita tawarkan. Yang ketiga ada channel atau media yang kita gunakan untuk menyalurkan produk kita kepada konsumen. Yang keempat itu ada customer relationship atau hubungan yang kita bangun kepada konsumen. Yang kelima itu ada revenue stream atau sumber pendapatan dalam bisnis kita. Yang keenam itu adalah key activities atau aktivitas utama yang kita lakukan dalam bisnis kita. Yang ketujuh itu ada key resources atau sumber daya yang harus ada untuk menjalankan bisnis kita. Yang kedelapan itu key partner atau pihak lain yang membantu kita dalam menjalankan bisnis. Yang kesembilan ada cost structure atau pengeluaran dalam bisnis kita. Setelah kita mengetahui apa itu BMC, selanjutnya saya akan mempraktekkan metode BMC menggunakan produk getas. Sebelum masuk ke inti videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu getas. Getas adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung tapioka atau tepung terigu yang dicampur dengan air dan bahan-bahan lain seperti garam, bawang putih, atau rempah-rempah. Kemudian dibuat adonan dan digoreng. Berikut ini yang di belakang saya itu adalah BMC dari produk getas. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari yang pertama. Dimulai dari pilar yang pertama. Produk getas ini ditargetkan kepada semua gender, baik wanita maupun pria dengan rentang usia 20-50 tahun. Produk getas ini juga ditargetkan kepada ibu rumah tangga, karyawan, traveler atau wisatawan, rumah makan, orang dengan pekerjaan dengan gaji minimal 1,5 juta, pecinta makanan ringan, dan pecinta makanan lokal. Yang kedua, value proposition. Keuntungan dari produk getas yang kami tawarkan adalah memiliki daya simpan yang lama, mengandung banyak nutrisi karena dibuat dengan 100% ikan tenggiri segar, bertekstur renyah dan tidak keras. Jadi cocok untuk dikonsumsi orang tua 50 tahun. Bisa dijadikan lauk, bisa melakukan tes produk jika Anda membelinya dan mengunjungi toko fisik kami. Yang ketiga, channel. Media yang saya gunakan untuk menyalurkan produk getas kepada konsumen yaitu dengan spanduk, reseller, kemudian membuat konten di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship-nya dapat berupa pelayanan prima kepada konsumen, broadcast WA, konten di media sosial, melakukan chatting. Yang kelima, revenue stream. Sumber pendapatan dari bisnis produk getas ini berasal dari yang pertama, keuntungan dari penjualan offline maupun online. Yang kedua itu dari reseller atau orang yang mengambil produk kita kemudian dijual kembali. Yang keenam, key activities. Dalam bisnis produk getas terdapat dua aktivitas yaitu secara offline menggunakan toko fisik dan secara online menggunakan media sosial. Dimulai dari yang pertama yaitu secara offline. Aktivitas pertama yang dilakukan adalah membuka toko, membersihkan toko, merestock produk, melayani konsumen, mempacking produk yang akan dikirim, kemudian melakukan stock of name dan mencatat data penjualan. Yang kedua, aktivitas secara online. Aktivitas pertama yang dilakukan adalah membuat konten di media sosial. Yang kedua itu mengecek private message atau PM yang masuk, apakah ada yang bertanya seputar produk. Yang ketiga itu menindaklanjuti pesanan online dari konsumen. Yang ketujuh, key resources. Key resources-nya berupa yang pertama itu toko fisik, kedua handphone, yang ketiga itu modal pribadi. Yang kedelapan, key partner. Key partner dalam bisnis produk getas yaitu yang pertama supplier atau orang yang menyediakan stok produk, yang kedua ekspedisi, layanan yang membantu dalam mengirimkan produk ke luar kota ataupun ke dalam kota. Yang ketiga itu reseller atau orang yang membeli produk kita kemudian dijual kembali. Yang kesembilan, cost structure. Cost structure atau biaya pengeluaran dalam bisnis produk getas yaitu yang pertama membayar biaya kuota, membayar biaya sewa toko, membayar biaya cetak spanduk, membayar biaya pengemasan, membayar biaya pengiriman, membayar biaya supplier, dan membayar biaya listrik. Sekian penjelasan dari saya tentang materi bisnis model Canvas. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih.